있어요 모두 보고 싶었어 우리도 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ola Olivia dari kelas 12 MIPA 6. Di sini saya akan menjelaskan materi sosiologi, yaitu globalisasi dan fenomenanya. Istilah globais atau globalisasi yang artinya mendunia sebagai istilah globalisasi yang digunakan untuk menggambarkan semakin intensifnya hubungan sosial di antara individu, kelompok, ataupun masyarakat yang secara geografik. Adapun 4 fenomena dalam globalisasi, yaitu pertama, perubahan yang sangat cepat di bidang elektronika yang mengubah dasar-dasar teknologi serta sarana dan prasarana serta perlengkapan hidup yang diperlukan oleh para anggota masyarakat untuk menjalankan aktivitasnya. Dan yang kedua, itu terjadinya ekonomi dan perpindahan orang-orang yang bersifat lintas negara atau negara. Hal ini tuh merupakan salah satu akibat dari dilepaskannya negara-negara di Afrika dan Asia oleh bangsa yang menjajahnya atau dekolonisasi. Yang ketiga, diciptakannya ruang-ruang pergaulan sosial yang bersifat lintas bangsa atau bersifat transnasional. Fenomena ini itu juga berkaitan dengan digunakannya teknologi modern dan komunikasi melalui media elektronik. Dan yang keempat itu, terjadinya perubahan-perubahan secara kuantitatif maupun kualitatif mengenai ideologi, nilai-nilai, dan norma-norma sosial sehingga dapat diterima oleh hampir semua suku bangsa dan bangsa, sehingga hubungan sosial itu cenderung bersifat inklusif atau terbuka. Istilah yang sering digunakan untuk menyebut gejala ini adalah berkembangnya kosmopolitanisme. Dan ada pula 4 fenomena tersebut merupakan batasan dari globalisasi dalam bentuknya yang umum. Dapat sedikitnya 4 cara atau pendekatan dalam memahaminya. Pendekatan yang pertama yaitu sistem dunia. Kedua, pendekatan budaya global. Ketiga, pendekatan masyarakat dan politik global. Dan keempat, kapitalisme global. Saya akan menjelaskan 4 poin tersebut. Yang pertama, yaitu pendekatan sistem global. Kita dapat mengetahui bahwa dalam pergaulan atau hubungan kerjasama di antara negara-negara, dapat kita bedakan antara negara pusat ataupun dominan, negara periferal atau pinggiran, dan negara-negara semi-periferal. Dan yang kedua itu pendekatan budaya global, melihat globalisasi sebagai fenomena penyeragaman budaya yang diciptakan oleh media massa sehingga mengancam budaya atau identitas lokal dan nasional. Berdasarkan data UNESCO globalisasi yang melanda dunia hingga tahun 2015 yang telah mematikan beberapa bahasa sekaligus, kebudayaan, dan kelompok etnis penggunanya. Di Indonesia itu tercatat juga setidaknya 14 dari sekitar 127 suku bangsa yang telah punah. Dan yang ketiga itu pendekatan masyarakat dan politik global. Pendekatan ini juga memahamkan kepada kita bahwa dalam globalisasi itu terjadi dominasi politik ataupun kekuasaan dalam masyarakat oleh kekuatan politik global. Dan pendekatan yang terakhir atau pendekatan keempat yaitu pendekatan kapitalisme global. Pendekatan ini mengantarkan kita untuk memahami bahwa globalisasi berpusat pada perusahaan-perusahaan yang bersifat transnasional atau transnational corporation disingkat sebagai TNC dan multinational corporation atau disingkat MNC yang wilayah operasionalnya melewati batas lintas negara. Itulah tadi penjelasan saya mengenai tentang globalisasi dan fenomenanya. 버스 안에서 going